Shalom, selamat malam. Syukur kepada Tuhan atas berkat-Nya yang terus dianugerahkan kepada kita dalam setiap langkah kehidupan kita, sehingga kita masih dalam keadaan sehat pada saat ini. Kita tinggalkan segala kesibukan kita akan beribadah kepada Tuhan. Begitu, mari kita nyanyikan PKJ 138, Setiamu Tuhanku tiada bertara. Setiamu Tuhanku tiada bertara, di kala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah, Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Kita akan membaca pembacaan berkelanjutan yang terambil dari Kejadian 32 ayat 22 sampai 32. Kejadian 32 ayat 22 sampai 32. Pergumulan Yakub dengan Allah. Pada malam itu Yakub bangun dan membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan, dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok. Ketika ia bergulat dengan orang itu, lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi, jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu." Tetapi sahutnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Lalu tampaklah keduanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Ya, sekarang kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan isi firman Tuhan, marilah kita meminta pertolongan kepada Tuhan. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa di sorga, atas segala kasih dan penyertaan yang selalu kami rasakan dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Engkau berkati hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu, sehingga firman-Mu yang disampaikan dapat tersampaikan dengan baik kepada teman-teman yang akan mendengarkan. Begitupun dengan teman-teman yang akan mendengarkan firman-Mu, Engkau berkati sehingga dapat mendengarkan firman-Mu dengan penuh hikmat. Bapa di sorga, inilah doa kami, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami datang berdoa kepadamu. Amin. Pembacaan kita pada saat ini terambil dari
Roma 13 ayatnya yang ke-8 sampai 14. Roma 13 ayatnya yang ke-8 sampai 14. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi samanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan bersinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam pencabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Amin. Firman Tuhan. Salam teman-teman sekalian. Dari pembacaan kita dari Roma 13 ayat yang ke-8 sampai 14 akan kita renungkan bersama-sama dengan diberi satu judul, yaitu move on. Ya, kata move on pasti yang terlintas dalam pikiran teman-teman itu adalah melupakan, ya, melupakan hal-hal yang pernah mengecewakan. Agar kita bisa maju, ya kita harus bisa melupakan hal yang pernah mengecewakan. Ada banyak hal yang pasti teman-teman pernah alami yang mengecewakan teman-teman. Untuk sendirilah apa saja yang telah mengecewakan teman-teman. Nah, pada pembacaan kita dari Roma 13 ayatnya yang ke-8 sampai 14, di sini firman Tuhan yang disampaikan kepada kita lewat surat Paulus kepada jemaat di Roma, agar kita dapat merubah gaya hidup kita. Di sini Rasul Paulus menuliskan perubahan gaya hidup dengan dua cara. Yang pertama, pemahaman mendalam tentang hukum Taurat. Sebagaimana Kristus menegaskan, tidak menghilangkan setitik pun dari hukum Taurat, tetapi mengembalikan nilai-nilai dari hukum Taurat, yaitu kasih. Oleh karena itu, dalam tuntunan Roh Kudus, Rasul Paulus mengarahkan orang Kristen untuk melihat inti nilai dalam Taurat, tidak terjebak pada ritual-ritual Yahudi yang merupakan buatan manusia sebagai hasil penafsiran dari hukum Taurat. Sangat jelas dalam ayat 11. Ketika kita melakukan kasih dalam kehidupan kita, maka sesungguhnya kita telah melaksanakan hakikat dari hukum Taurat itu. Ya, rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kita ditekankan untuk lebih mengedepankan kasih. Ya, ketika kita mampu mengedepankan kasih, maka secara otomatis pasti kita sudah bisa menjalankan hukum Taurat itu sendiri. Nah, tapi yang menjadi persoalan bagi kita adalah apakah kita memang benar-benar bisa untuk mengimplementasikan kasih dalam kehidupan kita sendiri? Apakah kita memang sudah benar-benar bisa move on dari hal-hal yang pernah mengecewakan?
yang dapat menghambat kita untuk lebih maju ke depan. Ya, makanya di sini lewat Rasul Paulus, Yesus ingin lebih menekankan agar kita bisa lebih mengedepankan kasih, agar kita bisa lebih mengedepankan kasih, agar kita tidak terjebak dalam dosa. Ya, yang kedua yang Rasul Paulus yang sampaikan adalah bagaimana kita bisa berubah. Ya, di sini dalam pembacaan kita diperumpakan siang, malam dan siang, yang dimana malam yang berlalu berganti siang, demikianlah segala yang jahat akan menimbulkan dosa harus ditinggalkan oleh orang yang percaya kepada Kristus. Malam dan siang, bahasa simbol di mana malam dikuasai kegelapan dan siang dikuasai oleh terang. Dalam hal ini Allah melalui Rasul Paulus mengajak kita orang percaya untuk menanggalkan atau tidak mengikuti kebiasaan-kebiasaan masyarakat di Roma. Ya, di sini Rasul Paulus ingin kita move on dan move on dari hal apa-apa yang kita lakukan yang menyenangkan yang kita lakukan selama ini, dan ternyata itu tidak sesuai dengan keinginan Tuhan, itu bertentangan dengan firman Tuhan. Ya. Bisa teman-teman pikirkan sendiri kira-kira apa yang perbuatan-perbuatan apa yang selama ini yang masih sering saya lakukan atau teman-teman lakukan yang belum sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, di sini Rasul Paulus mengatakan kepada kita agar kita bisa meninggalkan hal tersebut, dan agar kita bisa move on dari melupakan berubah menjadi lebih baik, lebih seturut dengan kehendak Tuhan. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, tidak hanya sampai di situ firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan seorang Kristen harus mengenakan Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, bermakna sebagai penyerahan kehidupan ke tangan Tuhan secara total. Nah, rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, hidup hanya terdiri dari dua pilihan, tidak ada wilayah abu-abu. Berubah itulah yang mesti menjadi komitmen kita sebagai pemuda Kristen. Dalam kehidupan kita, perubahan itu tidak hanya menyangkut perubahan dalam sisi kehidupan, tetapi berubah secara total, sehingga tidak lagi terbelenggu dalam dosa, tetap berada dalam kuasa Kristus. Move on memang bukan suatu yang mudah, karena itu kita harus menanggalkan dorongan ego yang ada dalam diri kita dan semakin mengikuti kehendak Kristus sepanjang kehidupan kita. Segala kesenangan yang bertentangan dengan kehendaknya tidak dapat kita pertahankan, melainkan harus dilepaskan sehingga kita semakin serupa dengan Kristus. Tetapi sekalipun sulit, Allah dalam hikmat pertolongan akan memampukan kita untuk menjalaninya dengan taat dan setia. Amin. Tuhan Tuhan Yesus berkati. Sekali lagi kita memuji Tuhan dari NKB 188, Tiap Langkahku. Tangan kasih-Nya
tetap tenang teguh. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggi, ku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Mari kita terima berkat. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kita dan menyinari kita dengan wajah-Nya mulai saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.